prospek ya Pak ya. Artinya kan ini kan begitu banyak target yang bisa dicapai begitu ya Pak ya. Untuk prospek dari industri panas bumi sendiri untuk di tanah air nih ke depannya seperti apa sih? Sebetulnya ini kan ada chicken and egg juga begitu ya yang tengah menjadi persoalan. Atau misalnya mungkin paket kebijakan nanti certainty-nya begitu ya, kepastian hukum seperti apa. Lalu juga membuat investasi mungkin ke depannya lebih menarik lagi. Bagaimana Anda melihat industri panas bumi Pak? Ya kalau kita melihat prospek tentunya juga kita ada pemerintahan baru, ya, Mbak Shinta. Saya sangat optimis. I believe it's going to be a boom ya. Dengan pemerintahan baru, dengan Pak Menteri SDM Pak Bahlil, dengan Ibu Dirjen Ibu Enia, dengan Pak Direktur Panas Bumi Pak Gigi, yang kita sudah mulai bekerja sama, saya yakin ini akan accelerated. Kenapa? Karena kita sangat sinergi dengan fokusnya pemerintah, yaitu energi swasembada. Yang di dalam situ ada energi transisi, yang di situ ada 8% economic growth, dan di situ ada juga energy security yang paling penting di dinamika geopolitik pada saat ini. Kenapa? Karena geothermal itu adalah base load. Ya, kalau kita mau energy security, kita harus fossil free. Ya, perlu base load dan ini geothermal. Jadi pengembangan geothermal, mengakselerasi geothermal sangat sinergi dengan fokusnya dari pemerintah pada saat ini. Pak Presiden kita Prabowo selalu mention tadi swasembadain dan juga sudah mention geothermal. Geothermal adalah satu-satunya pada saat ini renewable energy yang proven base load. Ya, satu-satunya renewable proven base load. Ya, kalau kita mau nyampe net zero emission 2060 harus mulai dari sekarang. Geothermal ada di mana-mana di Indonesia, ya, di high temperature besar, lokasinya pas, ya. Indonesia bisa mengasih growth ke support ke 8% yang tadi saya bilang investasinya, GDP-nya, pekerjaannya. Belum lagi saya bicarakan mengenai industri downstream yang belum terdevelop. Ya, ini akan menjadi sangat besar. Yang saya bilang selalu Indonesia bisa menjadi green energy giant. Ya, kuncinya hanya geothermal dan energy security. Tadi kita bicara mengenai di sebelah kemarin tadi mengenai green manufacturing. Kita lihat global, in 10 years, green manufacturing itu akan ada di supply chain green manufacturing akan ada di Eropa, di Middle East. Ya, kalau kita tidak bisa memproduksi green manufacturing, itu kita akan bisa berat bersaing. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya Anda melihat langkah konkret apa yang perlu segera dilakukan ya untuk saat ini agar target-target ini bisa tercapai dalam waktu yang relatif singkat atau relatif cepat? Ya. Jadi saya balik lagi sedikit detail sekarang ya Bapak Ibu. Saya lihat ada 2 poin aja. Ini berdasarkan pengalaman kita selama 30-40 tahun. Tadi saya bilang hampir seluruh geothermal project itu stop ya, atau pen karena drilling eksplorasi. Ya. Sekarang IPP sudah mulai melihat bisnis model yang sensitif terhadap resiko eksplorasi, yaitu membangun kecil-kecil. Kalau dulu langsung besar. Ya, karena mau ngikutin economic of scale buat bisa nyampe ke tarif dan memang power plant-nya besar-besar. Sekarang kita bisa lebih membangun kecil-kecil ya, sensitif terhadap resiko eksplorasi. Satu, dengan itu aja resiko eksplorasi sudah berkurang. Kedua, juga ada teknologi. Ya, teknologi apa yang saya bilang tadi pompa. Kalau drilling dulu megawattnya kecil, dengan masukin pompa yang ada di oil and gas sebelumnya yang belum bisa masuk di geothermal, it's just in the last 2 years, itu bisa mengenhance production. Power plant-nya yang dulu pressure-nya yang bisa dipakai itu tinggi-tinggi, sekarang yang rendah pun sudah bisa digunakan. Satu poin, de-risking sudah insya Allah bisa jalan. Kedua, tadi saya bilang, megawatt per US dollar-nya. Ya. Kalau teknikalnya mungkin drillingnya, teknikalnya kita bisa kerjakan, pemerintah juga harus main di non-teknikalnya. Contoh, PPA ya, harus bankable, harus win-win. Kalau ada mau drilling dulu baru kita dikasih PPA, PTA juga harus ada. Terus lagi sosialisasi kalau kita masuk, infrastruktur mungkin kita bisa kerjakan bersama. Terus lagi insentif ya, PPN, PPH, PBB ya. Terus lagi permit ya yang selalu dibicarakan oleh Pak Menteri. UKLPL, ya, AMDAL dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa ngelihat jadi bukan cost-nya aja, juga bagaimana mengimplementasi project timeline ini, insya Allah bisa jalan. Dan sekali lagi
industri hilir perlu, dan kita perlu dorongan dari pemerintah, mungkin juga insentif supaya lokal industri ini berjalan di geothermal.